warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sesi percakapan coaching. Kita akan mengadakan sedikit rundingan dulu ya. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik yang akan kita pakai untuk percakapan coaching. Kira-kira rubrik yang akan kita pakai ini apa saja ya Bu ya? Saya ingin mendengarkan aktif Bu pada coaching saya, memberi pertanyaan yang berbobot kemudian juga memberdayakan si coaching sendiri akan mempunyai jawaban atas masalah dia sendiri. Jadi rubriknya yaitu Ibu ingin agar penjenengan nanti bisa menjadi pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu harapkan akan Ibu kembangkan? Saya ingin si coaching saya yang mempunyai masalah bisa keluar dari masalahnya, karena saya lihat dia itu ingin murid-muridnya itu semangat dalam belajar. Kemudian apa saja kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi lebih lanjut? Cara dia untuk mengajar, jadinya apa saja yang bisa menyebabkan yang bisa membuat si murid-muridnya coaching ini bisa semangat dalam belajar. Ya, kemudian apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Si coaching berhasil membuat anak-anak didiknya itu semangat dalam belajar, itu dengan berbagai cara si coaching. Ya udah, itu saja yang akan kita capai pada tahap prasupervisi ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Badria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Badria? Bahagia nggak? Alhamdulillah bahagia Bu. Tapi ya agak sedikit lah. Oh, agak sedikit. Apa Bu? Sedikit apa ya Bu? Sedikit gak enak lah Bu. Oh, nggak enak. Bahagia tapi gak enak. Oh gitu, bahagia tapi nggak enak. Kenapa kok ada bahagia tapi nggak enak itu? Ini tadi kan gini Bu, saya kan masuk kelas, nah, terus kemudian di kelas saya itu pas ngajarnya di kelas IPS, terus kemudian saya lihat anak-anak kok kurang semangat sih Bu. Oh gitu. Jadi tujuan kita bertemu hari ini untuk apa? Kira-kira? Tujuannya coaching untuk hari ini ketemu Bu Linda adalah saya menginginkan mendapatkan solusi Bu, solusi dari permasalahan saya yang pagi ini tadi Bu, mendapatkan masuk kelas, terus kemudian mau memberikan pembelajaran matematika, anaknya kurang semangat Bu. Gitu ya. Saya tadi menangkap jangan kurang semangat itu dengan memberikan pelajaran, tapi anak-anaknya kurang semangat di kelas IPS, betul gitu ya? Iya. Bagaimana kalau dengan kelas lain? Kalau kelas lain itu Bu, rata-rata itu khususnya yang IPA Bu, yang IPA itu anaknya aktif Bu, aktif, terus kemudian juga bertanya, terus kemudian kalau tidak bisa itu dia juga tanya ke temannya atau ke saya Bu. Nah ini IPS tadi Bu, sudah saya terangkan kemarin itu Bu, tapi tetap tidak paham, terus kemudian kayak males gitu loh Bu, nggak semangat Bu. Ya, jadi saya menangkap tadi ada perbedaan yang sangat besar ya antara kelas IPS dengan kelas IPA ya. Iya, Jadi nanti ketika kita melakukan coaching, tujuan akhirnya untuk kita bertemu apa? Tujuannya ya saya mendapatkan solusi Bu, solusi terbaik bagi saya Bu, supaya nanti kalau di belajar pembelajaran di IPS saya juga semangat, terus siswa saya juga semangat pula Bu. Ya, jadi kesempatan yang jenengan miliki sekarang apa Bu kira-kira untuk mewujudkan semangat belajar anak-anak dan juga semangat Anda sendiri dalam mengajar? Kalau kesempatan saya mungkin saya
coba menjelaskan lagi ke anak-anak. Iya, menjelaskan lagi ke anak-anak. Terus kemudian mendekati anak-anak juga Bu, kan soalnya beda Bu, beda anak. Iya. Anak beda cara. Iya, beda Kira-kira anak juga ada beda lagi cara. cara yang bisa dilakukan Bu? Ada cara lagi selain pendekatan itu mungkin atau itu Bu, metode atau model pembelajaran dari saya ya, Bu, ya. Iya, bagus sekali Bu. Dengan berpikir seperti itu, sepertinya ada metode lain ya. Kira-kira metode apa Bu yang cocok untuk anak IPS ya? Iya, kayaknya anak IPS itu kan senang, sukanya senang. Terus ramai itu anaknya itu kan nggak mau, maksudnya itu kan serius kan gitu Bu. Nggak mau serius, inginnya santai. Tapi dia bisa menangkap materinya. Kayaknya saya akan menggunakan metode kayak game Bu. Oh iya, game. Iya, Enak ya, game itu Iya. sesuatu yang menyenangkan bagi anak ya, tetapi tetap pembelajaran. Nah, kira-kira kalau jenengan ini mau membuat game apa ya Bu yang cocok untuk anak-anak? Cocoknya gamenya ini saya buat Bu, kan semuanya kan bawa HP kan Bu, Iya. kan bawa HP. Terus kemudian gamenya itu saya taruh di HP-nya anak-anak, yaitu melalui aplikasi Quizzes itu tadi Bu. Oh, aplikasi Quizzes, Iya. aplikasi baru di dalam HP ya, yang ada game yang berhubungan dengan pembelajaran ya Bu ya. Iya, ada. Nah, bagus sekali itu Bu idenya. Sangat cocok ya sepertinya diterapkan untuk anak-anak yang memang kurang suka terhadap pelajaran matematika ya Bu ya. Iya. Iya, dan cobaan mungkin dari skala 1 sampai 10 kira-kira anak IPS sekarang berada di skala berapa ya Bu? Kalau saya amati ya Bu, dari pembelajaran saya itu anak IPS skala 5 Bu. Masih skala 5. Masih skala 5. Dan inginnya anak-anak IPS berarti berada di skala berapa Bu setelah Anda melaksanakan kegiatan skuisi tadi? Kalau sementara ya saya menginginkan ke 7 saja Bu. Iya, levelnya Ini di dalam jangka pendek ya. dalam jangka pendek. Nanti selanjutnya kalau semua dengan cara ini bagus, saya tingkatkan lagi Bu, bisa ke 8 dan ke 9 Bu. Iya. Kira-kira untuk melakukan hal seperti itu apakah ada hambatannya Bu, atau misalkan ada hambatan apa yang bisa menjadi penyebab penyebabnya tidak bisa melaksanakan hal itu dengan baik? Ada sih Bu hambatannya. Iya. Yang pertama itu Bu, kan ada sih yang bawa HP, ada yang punya dan ada yang tidak punya. Kendalanya itu adalah yang tidak punya HP itu Bu. Yang punya HP oke saja. Nah saya biasanya itu kuisisnya apa itu sebenarnya itu untuk satu anak satu Bu. Nah karena ada yang tidak bawa bisa ikut temannya. Gitu ya. Iya. Terus jadi solusinya itu tadi apa Bu? Untuk selain dengan itu satu HP untuk temennya dan berbagi ya, istilahnya seperti itu. Iya. Nanti solusi yang lain ada nggak kira-kira? Solusi yang lain selain game quizzes tadi Bu, Iya. gamenya tadi bisa saya apa Bu? Bisa saya tulisan gitu Bu. Gitu Nah, ya. saya buat di kertas itu nanti lah selain di quizzes ada apa itu di yang punya HP, yang bagi yang tidak punya HP, saya siasati di kertas yang saya sediakan Bu. Di situ juga ada soal-soalnya Bu. Di situ saya kasih gambar-gambar supaya menarik si anaknya. Bagus sekali rencananya Bu Badia. Iya. Ternyata bisa ya itu mencari ide sebagus itu ya untuk anak-anak agar bisa belajar matematika dengan baik. Jadi kira-kira berapa lama jangka waktu yang jenengan butuhkan untuk menerapkan hal itu? Kalau untuk yang sementara quizzes ini ya sementara ini 1 minggu lah Bu. 1 minggu ya. Tapi secepatnya akan saya mulai Bu. Ya, karena memang butuh waktu untuk membuat Iya, kuisnya itu dulu. Kira-kira ukuran keberhasilan dengan dalam membuat skripsi ini dan juga untuk meningkatkan semangat anak-anak. Ukurannya itu anak untuk IPS ya Bu ya. Iya, Kalau yang iya, IPS.
untuk membuat anak semangat aja sudah alhamdulillah Bu. Iya, makanya dari 5 tadi bisa naik bisa 5 dari 7 itu sudah alhamdulillah. Terus kemudian di dengan game tadi Bu, anak-anak bisa memahaminya dari soal-soal itu tadi. Dia bisa mudah memahaminya. Itu saya juga sudah bangga gitu. Iya, sudah bangga. Iya, betul sekali. Kalau begitu, apa komitmen dengan terhadap rencana yang sudah Anda jelaskan tadi? Komitmennya agar anak saya itu paham dan semangat dalam mempelajari matematika. Meskipun matematika itu ada yang menganggap dia itu sulit, ada yang menganggap itu mudah. Kalau kita dengan cara belajar dengan rajin, insya Allah nanti bisa terselesaikan. Iya, saya menangkap tadi katanya dengan matematika itu mudah ya. Iya, karena memang matematika itu pasti sebenarnya ya. Jadi ya harus mudah. Jadi kira-kira kalau dengan kesulitan dengan mengadakan kegiatan itu, siapa yang bisa membantu dengan ya? Saya itu biasanya itu curhat Bu ke teman Bu, antar teman gitu. Iya, Bu ini apakah cocok metode ini yang saya gunakan untuk anak IPS seperti ini. Kalau anak IPA ini sudah bisa Bu. Kalau untuk anak IPS cocok atau enggak? Seperti itu Bu, saya saling tukar pendapat sama teman-teman. Apa itu sesama mapai saya, atau nanti bisa kolaborasi antar teman di MGMP gitu. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Saya tadi menangkap bahwa berarti dengan punya sekelompok guru yang sama-sama berada di bidang matematika yang bisa diajak kolaborasi gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Bagus sekali itu Bu. Tapi karena waktu kita sudah sangat terbatas ya Bu, jadi kita akhiri kegiatan sore hari ini. Semoga apapun yang telah kita rencanakan untuk anak-anak bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa, gimana kalau minggu depan kita bertemu lagi? Saya ingin diceritakan ini bagaimana hasilnya ke depannya. Oke Bu, siap Bu, siap menceritakan nanti Bu bagaimana hasilnya, apakah anak-anak tambah semangat atau bagaimana Bu. Saya juga ingin nanti cerita lebih. Cukup sekian hari ini ya Bu ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liza. Sama-sama. Jadi itu tadi saya sudah mengamati proses coachingnya sudah berjalan dengan cukup baik. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya setelah coaching tadi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan setelah proses coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu harapkan? Saya sudah mengajak Koji untuk mengidentifikasi masalah. Saya sudah mengajak dia untuk mencari solusi menurut yang baik menurut dia dan bisa dikerjakan sendiri oleh dia. Dan saya rasa Koji sudah insya Allah mampu melakukan hal itu ya, karena Koji yang paling tahu bagaimana kondisi murid-muridnya si Koji. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang sudah Ibu catat tentang hasil coaching hari ini yang bisa dikembangkan oleh coaching terhadap permasalahan yang dihadapi? Saya menurut data yang ada ya Bu, saya setelah coaching dengan si coaching, ternyata coaching itu punya masalah bahwa murid-muridnya di IPS itu tidak ada yang semangat belajar matematika. Akhirnya si coaching mempunyai solusi bahwa dia harus mengajukan pendekatan ya, mengadakan pendekatan kepada murid-muridnya. Dia membuat contoh-contoh yang lebih banyak dan juga membuat dan mengerjakan game yang ada di HP. Jadinya HP itu si coaching inginnya bukan hanya untuk dipakai bermain, tapi juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Dan bagi anak-anak yang tidak punya HP, si coaching ini sudah punya solusinya, yaitu dengan mencatat soal di kertas kemudian membagikannya kepada anak-anak yang tidak punya HP. Bisa diceritakan Bu, kompetensi apa lagi yang ingin coaching kembangkan? Iya, Mungkin masih ada lagi.
Coach itu kepinginnya adalah semangat belajar anak-anak yang terus di bidang matematika, Bu. Jadinya kalau dia itu mengajar di IPA itu sudah baik, sudah bagus dan semangat, dia juga ingin di IPS itu anak-anak bisa belajar dengan senang, bisa belajar dengan semangat dan gembira gitu. Saya rasa itu aja pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Itu tadi sesi coachingnya sudah bagus. Sekian, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.